Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina biidhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi syahri syarifil azhar. Fasubhana man arsalahu kafatan linnasi bibasyara wa anzar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yusla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qawlaz zur ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kehidupan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam mari kita terus anjurkan ke hariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Karena di bulan inilah dilahirkannya manusia mulia, dilahirkannya manusia agung, dilahirkannya manusia istimewa, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau di bulan ini peringatan maulid digelar di berbagai macam tempat dengan level yang berbeda, dari level yang sederhana sampai ke level istimewa. Bahkan di zaman dulu sampai di istana pun diperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya memang semua manusia, bukan cuman kita sebagai umat Islam, semestinya semua manusia memperingati hal ini, karena manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, baik kita maupun orang-orang sebelum kita,
Semua bisa berada karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang berfirman di dalam hadis qudsi yang mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflaka. Seandainya tidak ada kamu Muhammad. Allah ulang sampai 2 kali. Seandainya tidak ada kamu wahai Muhammad, maka tidak mungkin aku ciptakan aflak, tidak mungkin aku ciptakan planet, tidak mungkin aku ciptakan langit, tidak mungkin aku ciptakan bumi, tidak mungkin aku ciptakan makhluk seandainya tidak ada engkau. Oleh karena itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terciptanya bumi, terciptanya langit, terciptanya makhluk semua ini karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alam semesta ini diciptakan dari sebagian kecilnya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mesti berterima kasih dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cuma kita sebagai umatnya, tapi seluruh makhluk, bahkan orang-orang yang kafir pun mestinya berterima kasih dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak usah pedulikan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita Kang Ustadz Udin tadi sebagai sambutan dari ketua masjid, menyatakan masih ada sampai sekarang orang yang mengatakan maulid itu bid'ah, rajaban itu bid'ah, yasinan itu bid'ah. Saya pengen menjelaskan secara hukum, ini bukan ceramah tapi ini kajian. Bapak lihat di layar surat Al-Hajj ayat 30. Demikianlah dzalika khabarun mubtada muqaddar al-amru asy'anu dzalika al-madhkur wa ma yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairullah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Siapa orang yang mengagungkan apa-apa yang dihormati Allah, maka itu adalah baik menurut Allah. Kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad diagungkan oleh Allah. Kita menghormati Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah terhormat menurut Allah. Bagaimana Nabi Muhammad terhormat menurut Allah? Allah berfirman di ayat lain. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Engkau Muhammad sungguh seorang rasul, sungguh seorang nabi, sungguh seorang manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang agung. Allah memujinya, Allah menghormatinya. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat menurut Allah, maka itu lebih baik bagi Allah. Mudah-mudahan karena kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW, kita dianggap orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lihat surat Yunus ayat 58. Qul
ucapkan olehmu wahai Muhammad. Bifadlillahi, dengan adanya fadl dari Allah. Apa yang dimaksud fadl dari Allah menurut ilmu tafsir adalah adanya agama Islam. Wa rahmatihi, wa birahmatihi, dengan adanya rahmat dari Allah. Apa bentuknya rahmat dari Allah? Ulama tafsir mengatakan adalah Al-Quran, adanya kitab suci Al-Quran. Dan agama Islam serta kitab suci Al-Quran ini dibawanya oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada ini, tidak mungkin ada Quran kalau tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, "Fabidzalika", maka dengan demikian adanya fadl dan rahmat, falyafrahu, silakan manusia berbahagia, silakan bergembira. Maka peringatan Maulid di wilayah-wilayah yang lain dipenuhi dengan rasa gembira dan bahagia, sampai terjadi arak-arakan, sampai terjadi pesta di kampung-kampung, diiring-iringi oleh bendera-bendera dari kertas uang, bendera dari sarung BHS, makanan dan sebagainya. Gembira dia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah lah yang memberikan falyafrahu, silakan kalian berbahagia, silakan kalian bergembira dengan adanya Islam dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka minta dalil Al-Quran, mana dalil Al-Qurannya tentang memperingati Maulid? Bilangin surat Yunus ayat 58, surat Al-Hajj ayat 30 dan 32. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mana hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah memperingati hari kelahirannya? Hadis itu berupa fa'lu, qaulu, sukutu, ucapan Nabi, kerjaan Nabi, atau isbat Nabi. Itu hadis. Hadis Maulid adalah fa'lun Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ternyata ada seorang sahabat yang memperhatikan kehidupan Nabi. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Tuhan Rasul, limadza tataharra shaumal isnin wal khamis?" Bahasa peluitnya, kenapa Tuhan Rasul sungguh-sungguh sekali kalau puasa Senin dan Kamis? Apa jawaban Rasul? Wa yauma wulidtu, saya tidak pernah tidak pernah meninggalkan puasa Senin, karena di hari itu adalah hari kelahiranku. Subhanallah. Nabi Muhammad memperingati Maulidnya bukan setahun sekali. Nabi Muhammad memperingati Maulidnya bukan sebulan sekali. Nabi Muhammad memperingati Maulidnya, memperingati kelahirannya setiap seminggu sekali dengan cara melaksanakan ibadah saum, dengan cara melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah itu tidak cuma puasa saja, silaturahmi kita juga ibadah, sedekah juga ibadah, menghadiri pengajian juga ibadah. Karena kita bersedekah, karena kita bersilaturahmi, karena kita hadir di majelis salim, itu ibadah dalam rangka memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap sudah
jawaban dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Di mana kemuliaan Nabi sampai diperingati maulidnya. Nih, saya jelaskan supaya Bapak paham betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibanding dengan senior-seniornya. Allah yang menjelaskan Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus sejumlah nabi hidup di muka bumi ini, banyaknya 124.000 nabi. Di antara 124.000 nabi yang menjadi rasul itu adalah 313, wa fi qaulin 315. Di antara nabi dan rasul yang 313 hanya 25 nama yang wajib diketahui namanya. Diseleksi akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 25 nama hanya keluar 5 nama yang memiliki predikat ulul azmi. Di antaranya Isa, Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Kita jangan membandingkan Nabi Muhammad dengan Nabi yang 25, karena tidak lolos seleksinya. Kita jangan membandingkan Nabi Muhammad dengan Rasul yang 313, karena tidak wajib diketahui namanya. Apalagi dengan 124.000 Nabi, terlalu banyak. Kita bandingkan yang lolos seleksi menjadi ulul azmi, 5 nama. Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang gagah perkasa. Sampai Nabi Musa dijuluki sebagai kalimullah, satu-satunya nabi yang pernah bicara langsung dengan Allah di Jabal Tur Sina. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ketika menghadap kaumnya, Nabi Musa berdoa untuk Nabi Muhammad SAW, untuk kaumnya. Apa Nabi Musa bilang? Rabbi shrah li sadri. Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah, berat banget ini urusan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkanlah bicaraku ya Allah. Sekelas ulul azmi yang bernama Nabi Musa masih sempat minta kepada Allah untuk dimudahkan urusan dan persoalannya, minta dilapangkan pikirannya. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak perlu minta itu, langsung Allah yang memberikan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah ulangi sampai 2 kali, inna ma'al usri yusra. Tidak perlu minta, Allah langsung memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya Nabi Muhammad menurut Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Nabi Muhammad sosok Nabi dan Rasul yang terhormat di sisi Allah. Kemudian tidak cukup dengan bukti itu, kita buktikan hal yang lainnya. Di antara para nabi, ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lainnya, Allah memanggilnya dengan nama telanjangnya, dengan nama asalnya, dengan nama seadanya. Kita tahu kakek kita semua, buyut kita semua, manusia yang pertama, nabi yang pertama bernama siapa? Adam.
Nabi Adam, manusia pertama, Nabi yang pertama. Keistimewaan Adam, lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, istimewa. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, Allah memanggilnya dengan nama telanjangnya. Apa kata Allah? Ya Adam, uskun anta wa zawjuka fil jannah. Ya Adam, dipanggilnya cukup nama telanjangnya. Begitu juga dengan Nabi yang kedua. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, apa kata Allah? Ya Nuh, ihbit bisalamin minna. Hei Nuh, dipanggil nama telanjangnya. Termasuk Nabi yang memiliki khalil, yang memiliki predikat Khalilullah, Nabi Ibrahim. Allah panggil ya Ibrahim. Termasuk Nabi yang gagah perkasa, Nabi Muhammad, diberikan kewajiban sholat 50 waktu karena Nabi yang gagah perkasa, Nabi Musa yang nyuruh Nabi Muhammad bolak-balik antara Allah dengan Musa sampai 9 kali. Tapi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, Allah panggil dengan nama telanjangnya, ya Musa. Semua Nabi, ya Yahya, ya Isa, dipanggil dengan namanya. Berbeda jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran yang berjumlah 6.666 ayat, Bapak tolong cariin kata-kata ya Muhammad. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Apakah berarti Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad? Sering. Lalu bagaimana caranya Allah memanggil Nabi Muhammad? Caranya istimewa. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Nabi kita, bukan dengan nama telanjangnya, tetapi nama jabatannya yang dipanggil. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Panggilannya ya ayyuhan nabi, bukan ya Muhammad. Begitu istimewa Nabi Muhammad dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain Allah memanggil tidak cuma dengan kalimat ya ayyuhan nabi, tetapi ada jabatan lain yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal rasul. Subhanallah. Tidak yang dengan ya Muhammad, bukan. Bahkan Allah memanggil Nabi Muhammad dengan manggilan mesra. Ya ayyuhal muzammil. Wahai Nabi yang sedang berselimut. Begitu kemuliaan Nabi Muhammad, tidak dipanggil nama telanjangnya. Bahkan satu lagi panggilan Allah untuk Nabi Muhammad dengan panggilan manja, ya ayyuhal mudassir. Nggak pernah ada ya Muhammad. Isya. Oleh karena itu, kalau Allah saja Tuhannya masih menghormati Nabi Muhammad, kalau Allah saja yang menciptakannya masih mengagungkan Nabi Muhammad, apalagi kita yang mengaku sebagai umatnya, sangat layak dan pantas untuk menghormati dan mengagungkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, siapa yang bilang Maulidan itu bid'ah, siapa yang bilang Rajaban itu bid'ah, datang ke rumah saya, bawa kitabnya. Alamat saya di Muara Baru, jelas. Siapapun yang tanya alamat saya pasti ketemu sama saya. Datang bawa kitabnya, kita debat soal maulid bid'ah.
Hanya mereka yang tidak mau ngaji saja yang mengatakan maulid itu bid'ah, Raja Badu bid'ah. Kalau bid'ah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Bapak lihat sebuah ayat yang Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini diturunkan artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah mencintai kepada orang-orang yang senantiasa bersuci. Kata Jibril, Muhammad, ayat ini diturunkan untuk khusus untuk jamaah Masjid Kuba. Rasul bertanya, Allah begitu memuji jamaah Masjid Kuba, memang apa yang dilakukan oleh jamaah di Masjid Kuba? Nabi Muhammad dari kota Madinah langsung survei ke jamaah Kuba. Sampai di Kuba, Nabi Muhammad disambut oleh jamaahnya dan diskusi bertanya, apa yang kalian lakukan sampai-sampai Allah menurunkan ayat ini spesial untuk memuji kalian? Apa jamaah Masjid Kuba mengatakan, kami enggak melakukan apa-apa yang Rasul. Sholat kami sebagaimana sholat yang diajarkan oleh Tuhan Rasul. Puasa kami sebagaimana puasa yang diajarkan oleh Tuhan Rasul. Syahadat kami sebagaimana syahadat yang diajarkan oleh Tuhan Rasul. Kata Rasulullah, tidak ada satu hal yang tidak diajarkan oleh saya dan kalian lakukan itu. Masjid Kuba jamaahnya menjawab, iya ya Rasul, karena kami ini jauh ke mata air. Jadi kalau kami BAB, buang air besar, sebelum cebok pakai air dulu, kami istijmar dulu, kami cebok pakai batu dulu, baru setelah menemukan air pulang ke rumah, baru kami cebok pakai air. Artinya cebok kami ini setiap BAB 2 kali cebok, yang pertama pakai batu, yang kedua pakai air. Kata Rasulullah, itulah yang membuat kalian dipuji langsung oleh Allah. Pernah diajarkan Rasul? Tidak. Tapi ternyata perbuatan jamaah Masjid Kuba sangat dapat pujian dari Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan masih banyak yang lainnya yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, tapi Rasul memujinya apa yang dilakukan oleh sahabat walaupun tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kalau diceritakan panjang banyak, sedangkan waktu durasinya terbatas oleh waktu Isya, dan waktu Isya juga sudah masuk. Oleh karena itu mohon maaf atas kekurangannya, atas kesempitan bicara karena waktu yang membatasi durasi ini, dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dalam kehadiran maulid ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.